Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus guru kita semua yang sudah hadir di tempat ini, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ahsan Qomaruzzaman, yang insya Allah nanti akan memberikan siraman rohani untuk saya dan kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai, pengasuh Pondok Pesantren Al-Barakah, Kiai Haji Subhan Saifur Ruslan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan umur dan panjang usianya, Allahumma amin. Semoga Allah berkenan memberikan kesembuhan atas penyakitnya, Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan, kalau tadi Kiai Salwa itu berpesan Al-Muhafadzatu alal qadimis sholih. Dalam tradisi kerajaan itu, ketika ada raja, putra mahkota itu dipanggil pangeran. Kalau di Sukorejo itu, selama ada Kiai As'ad, tidak boleh ada satupun yang menyandang kiai, semuanya lora. Maka mohon izin, di tempat ini saya akan memanggil Lora Muhammad Fadil SPDI. Karena menurut hemat kami itu tradisi yang luar biasa dari pondok pesantren. Baru ketika pengasuh sudah tiada, maka seluruh lora itu menjadi kiai. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barakah, ada Ning Aus dan yang lain yang saya tidak bisa menyebutnya satu persatu tanpa menghormati penghormatan saya terhadap beliau. Para kepala lembaga, di sini ada kepala RA, kepala MI, kepala MTS dan kepala MA Al-Barakah. Juga ada kepala diniyah yang semuanya saya banggakan. Para alumni, para wali santri yang semuanya semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini adalah peringatan Tahun Baru Islam yang sekaligus
memperingati hari lahirnya Pondok Pesantren Al Barakah. Pada tanggal 26 Safar, ketika orang-orang Quraisy merencanakan untuk membunuh manusia agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyiduna Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling setia, sudah membuat perencanaan bagaimana untuk mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar mencari dan membeli unta terbaik yang ada di Mekah untuk disiapkan dalam proses hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq mencari unta terbaik dan otomatis termahal untuk baginda Rasul? Karena Sayyidina Abu Bakar ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud kecintaannya itu adalah selalu ingin memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Suatu saat Sayyidina Umar bersama Rasulullah pegangan tangan. Kemudian Sayyidina Umar matur, "Ya Rasulullah, la anta ahabbuka min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau melebihi segala sesuatu ya Rasulullah, kecuali diriku. Apa jawab Rasulullah? La, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sehingga engkau baru benar cintanya ketika lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri. Artinya bapak-bapak, mun beun cintaan ka abang na bengko jadi benih. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Al-an ya Umar, itu baru betul wahai Umar." Hadirin rahimakumullah, bukti cinta adalah ingin memberikan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika dalam proses hijrah. Hadirin rahimakumullah, ada hadis Nabi, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal kata Rasulullah, apabila itu ada dalam diri kita,
maka seseorang itu akan menemukan manisnya iman. Siapa itu? Mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma, yang bisa menikmati manisnya iman. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal. Seseorang yang mencintai seorang hamba yang tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan merasakan halawatul iman. Maka para Rabu setuju, Sayyidina Abu Bakar berkorban membeli unta termahal itu baginya, walaupun mengeluarkan uang itu kepuasan dan kebahagiaannya. Tolha ketika perang Uhud di mana Rasulullah terkepung, semua panah dan tombak mengarah kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan? Dia hadangkan tubuhnya untuk ditembus panah dan tombak, dan alhamdulillah dirinya bahagia. Kenapa? Bisa melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bahagia ditusuk panah dan tombak. Itu karena cinta. Pasti bahagia, akan merasakan nikmatnya iman. Yang kedua tadi, man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang kedua yang merasakan nikmatnya iman adalah seseorang yang mencintai hamba Allah, yang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah, ini wilayahnya murid kepada guru. Ketika murid mencintai guru dengan tulus, mau berkorban apapun demi kepentingan gurunya, seperti sahabat berkorban apapun untuk kepentingan Rasulullah, maka santri dan alumni yang demikian akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Kebahagiaan hidup dalam kondisi apapun. Itu baru tercapai ketika dalam hatinya ada rasa cinta. Tadi sambutan dari pengurus dari ketua yayasan, ini musolanya ini belum selesai. Kiai Haji Saiful Ruslan punya sawah, punya penghasilan. Untuk apa? Dia cinta santrinya, cinta kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia tidak menyisakan untuk dirinya sendiri. Dia buat untuk pondok, dia buat untuk musalla, dia untuk biaya ini semuanya. Kenapa? Rasa cinta kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelanjut perjuangan Rasul. Itu bentuk cintanya kepada Rasulullah diwujudkan dengan mencintai umatnya yang akan menjadi pelanjut perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri mondok di sini, kiai berkorban. Apa kiai butuh dengan santri itu? Jawabannya tidak. Sebenarnya yang butuh pada pendidikan ini adalah kita, wali santri dan alumni. Kiai tidak butuh. Tapi kenapa kiai tidak butuh? Justru kiai yang lebih banyak berkorban untuk putra putri bapak-bapak sekalian daripada, mohon maaf, bapak dan ibu sendiri.
Coba tanyakan ke pengurus, dalam tiap bulan Kiai Subhan tuh berapa juta untuk membiayai pondok ini? Untuk mendidik siapa? Putra putri, bapak dan ibu sekalian. Bapak ibu sekalian tiap bulan untuk kepentingan pondok ini berapa? Kalau Kiai Subhan yang tidak punya kepentingan jutaan, bisa puluhan juta. Terus wujud cinta kita kepada manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujud cinta-cintaan kita kepada hamba Allah, kepada Kiai Subhan yang telah berjuang untuk anak kita, kemudian apa wujudnya? Oleh karenanya kita butuh belajar mencintai Allah wa Rasuluh, butuh belajar mencintai hamba Allah yang cinta kita itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu ketika dibuktikan, maka kita semua akan merasakan halawatal iman, akan merasakan nikmatnya iman. Maka dengan ini bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya wali santri, ini bukan pesan sponsor dari Lora Fadil, tidak, tapi saat ini kita sedang memperingati tahun baru Islam. Yang tahun baru Islam itu asalnya ditetapkan karena hijrahnya Nabi. Dan hijrahnya Nabi tadi diwarnai dengan kecintaan sahabat yang luar biasa. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Ali menggantikan posisi tempat tidur Rasulullah dengan menggunakan selimut hijau Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah akan diancam dibunuh, Sayyidina Ali menggantikan tidur di posisi Rasulullah dan menggunakan selimut Rasulullah, siap menggantikan nyawanya untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu cintanya tulus, maka melakukan pengorbanan itu mendatangkan kenikmatan dan kepuasan bagi beliau. Oleh karenanya Bapak Ibu, kaitannya dengan mushola ini, kita bersama-sama, Kiai Subhan sudah banyak menyumbang, maka kita bersama-sama mungkin hari ini memulai, mungkin hari besok, tapi buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka harus cinta kepada lembaga yang memperjuangkan agama Rasulullah. Dan kita tidak akan nyumbang masjid di desa, masjidnya besar, yang sholat berapa saf? Satu saf. Tapi nyumbang musola di pondok pesantren bukan hanya 5 waktu, 24 jam digunakan untuk jalan Allah, berarti 24 jam kita yang menyumbang otomatis mendapat sumber pahala dibandingkan masjid di desa dipakai 5 waktu, tiap waktu 10 menit, berarti hanya 50 menit kita dialiri pahala. Tapi mau nyumbang musola di pondok pesantren 24 jam, ketika kita meninggal selama di sini masih ada santri, maka pahala itu, rahmat itu akan mengucur untuk kita semua. Marilah kita memulai. Kayaknya saya membawa uang, tidak tahu berapa, tapi kata Lora Fadil tadi, bukan hanya butuh solawat, tapi juga butuh salabat. Maka saya memulai dengan jumlah yang sedikit, Bapak. Mohon diterima sedikit. Monggo diterima. Saya bukan alumni, tapi karena Kiai Subhan ini untuk kepentingan perjuangan Rasulullah, saya memulai. Semoga para santri, para alumni juga tergerak batinnya sebagai wujud cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 26 Safar, ketika Sayyidina Ali sudah siap menggantikan beliau dengan berselimut hijau,
11 pembunuh bayaran, orang-orang terbaik dari 11 qabilah sudah siap mengepung rumah Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan? Rasulullah hendak keluar, tapi rumah sudah dikepung. Apa yang terjadi? Rasulullah ngambil debu ini supaya tidak sering menyatakan bid'ah. Rasulullah ngambil debu, langsung ditaburkan. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, Pak Camat juga nyumbang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Pak Camat juga terdorong cinta kepada Rasulullah sehingga ikut untuk membangun supaya mushola ini cepat selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak. Pak Camat saja yang bukan santri Al-Barakah mau berkorban. Terus bagaimana para alumni? Semampunya, kan gitu. Yang banyak uangnya nyumbang banyak, yang sedikit nyumbang sedikit, yang tidak punya uang nyumbang tenaga, yang tidak punya tenaga nyumbang doa. Karena tidak ada yang dipaksakan, tapi yang tidak baik ketika tidak peduli. Terus apa makna tadi menaburkan itu? Tidak semuanya rasional. Beberapa kali Nabi ketika perang Badar itu menggunakan pasir, ditaburkan dan pasir itu mewujud menjadi tentara. Yang punya ini sebagai pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi ilmu kayak gini adalah pondok pesantren. Di luar pondok pesantren tidak ada yang mewarisi ilmu ini. Kenapa? Karena perutnya mohon maaf selalu kenyang. Cak cepon embakula, cong beremasat reng satya sakti ya cong. Cek mun kasongai ampuan ningkong. Gitu. Kiai-kiai kita tirakat, karena tanpa tirakat tidak mungkin mewarisi ilmu seperti ngambil debu ditaburkan. Dan itu kembali lagi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan takut mati, tidak, tapi takut kalau risalah Islamnya tidak sampai kepada umatnya sampai saat ini. Rasulullah ditawaris kekayaan, berapapun yang diminta tidak mau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kiai sekarang dengan kesaktiannya bisa menghadapi 100 orang, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin menghadapi 1000 orang itu bukan hal yang sulit. Tapi tugas beliau bukan untuk membunuh. Yang dilakukan hanya ngambil debu supaya mereka tidak melihat Rasulullah yang akan hijrah. Andaikan beliau mau ngambil debu dilempar, semua pasukan mati itu sangatlah mudah. Tapi Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kesimpulannya apa? Sekalipun seseorang mewarisi ilmu kedikjayaan yang luar biasa, maka itu bukan untuk mendolimi orang lain, tapi sebagai bentuk kasih sayang untuk melindungi kepentingan perjuangan Islam. Maka para santri yang punya kekuatan spiritual, ya tentu keberadaan pengasuh selalu didoakan kepada Allah. Kenapa? Orang berjuang itu Bapak, Ibu semuanya, lawannya itu bukan senjata yang dor.
Karena ini untuk kepentingan Islam, maka setan dimanapun membisikkan ke tokoh-tokoh untuk mengirim santet, mengirim sihir, mengirim ini dan itu. Saya punya guru, beliaunya hebat, kemudian sakit beliau seluruh kulitnya mengelupas sampai ditutupi daun. Dokter menganggap tidak ada penyakitnya. Kemudian para alumni berusaha mencari tahu ke orang-orang soleh yang punya penglihatan. Terus apa yang terjadi? Itu dikeroyok. Jadi dikirim dari pusing, dari Bogor, dari mana. Kenapa? Yang namanya orang berjuang untuk kepentingan Islam, maka musuhnya adalah syaitan. Maka kita tentu patut mendoakan seluruh ulama di negeri ini, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah bisa keluar dari kepungan, kemudian kalau secara syariat dalam sejarah itu bersembunyi di gua Thur. Itu secara syariat. Saya mau tanya, ini supaya tidak berkepanjangan ya. Orang bersembunyi itu tanda takut atau tidak takut? Itu Bapak. Rasulullah tidak takut kepada siapapun. Oleh karenanya membahasakannya harus lebih hormat. Rasulullah berkunjung mampir di gua Thur. Ada sebagian para arifin bahwa di gua itu ada ular yang merindukan Rasulullah. Karena Rasulullah mau meninggalkan Mekah, maka kerinduannya dia jawab dengan mendatangi tempat itu. Kalau Rasulullah bersembunyi karena takut, menyatakan bersembunyi karena takut, itu bentuk kacangkolangan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bahasa-bahasa yang berkembang itu tentu kalangan pesantren butuh membahasakan yang lebih baik. Ketika nyampe di Gua Thur, apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, tunggulah di luar, kata Abu Bakar. Saya akan masuk ke dalam, setelah aman baru engkau boleh masuk. Apa artinya? Orang yang cinta lebih baik dirinya jadi korban daripada yang dicintainya. Lebih baik saya taat anak saare, tak kira mate, ete pengusola tak mare. Tidak ada ceritanya orang berjuang di jalan Islam malar di Pangeran Sobung. Tapi butuh pengorbanan untuk bagaimana perjuangan Islam itu bisa berjalan. Mengangkui logika, kapan kita mau berjuang? Kebutuhan kita selalu kurang. Sampai kapanpun takun ke orang. Kenapa? Karena yang menyebabkan kurang adalah keinginan yang berlebih. Kula ndik sabo sehektar tak cukup. Anapa tak cukup? Cuk mobil sesetongan nangak neka, pas seleb sekak disak nganeka coba. Ya tak cukup. Coba bahasanya dirubah. Alhamdulillah Allah sudah memberikan semuanya dan otomatis namanya usaha ada konsekuensi. Maka yang butuh dirubah dalam bahasa kita, jangan sampai ada kalimat-kalimat buruk karena setiap kata itu mengandung energi. Setiap kata mengandung energi. Orang sepuh kita itu menggunakan bahasa-bahasa munsake. Napa candek sepuh? Anapa panjenengan tak nyaman abe? Kun tak nyaman abe benih kemudian sakit. Tak nyaman abe. Maka dalam hal perjuangan Islam kita
Jangan menggunakan alasan kula kita ndik pes tak bisa nyumbang, ampun tandik pesyongku. Kula kun bisa nyumbang seneka, manter lakuna bisa nyumbang selebih banyak. Kula kun bisa nyumbang 1000, manter lakuna bisa nyumbang 100.000. Keng mun ditunda, contoh iki, panjenengan endi obong 100.000 duh engko terus nyumbang musala al barokah di pese 100.000. Pas tak tuli, pada Pak. Lalah cok 100.000 saya ketemu kan lu. Oleh telu areh, lah cok 50.000 segemi ibu. Oleh seminggu, lah 5.000 bae kancaan ustad pokoknya nyumbang lah sekanto. Ketika ada keinginan untuk berjuang di jalan Allah, jangan ditunda. Ketika ditunda, buktikan, dipastikan dari 100.000 menjadi 50.000, teti sekama ibu, teti 10.000, akhirnya nyumbang 5.000. Andaikan nyumbang 100.000, maka itu menjadi talangan kita, investasi kita yang besok akan kita nikmati di akhirat. Tapi ketika yang kita berikan cuma 5.000, 95.000-nya kita makan, maka akan lari ke sungai. Buru ke sungai. Mana kosomalun bisodakotin bal yasdad. Tidak akan berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Walaupun butuh diketahui, ketika yang ditanam benih jagungnya itu bagus, pasti tumbuh. Mun saya tamen kanto jagung sepon kapangan itamen tak tumbuh. Berarti kalau kita bersedekah tak tumbuh, jagung yang ditanam, sedekah yang ditanam itu kapangan. Anapa? Duh kok todus. Teroka alam, utabe faktor-faktor lain itu yang menyebabkan tidak. Tapi kalau tulus semata-mata untuk perjuangan lillah billah lirrasul birrasul, maka dipastikan Allah akan menggantinya yang lebih banyak. 3 hari Rasulullah SAW di Gua Thur, dan pada tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah mulai berangkat ke Madinah. Pada hari Senin dikawal dengan seorang yang namanya Ibnu Urqud. Itu yang mengawal beliau pada 1 Rabiul Awal, hari Senin. Singkat cerita, nyampai di Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Di tengah jalan Bapak Ibu, karena ini harlah peringatan tahun baru Islam, di tengah jalan jejak Rasulullah ketahuan, sehingga ada yang namanya Surakoh membuntuti beliau, dan ketika dekat kan naik kudanya candeng turut tacelet Bapak, dibangunkan tidak bisa, setelah diangkat keluar asap. Itu sudah Surakoh sudah mulai ragu. Ini orang yang saya kejar ini bukan orang main-main. Singkat cerita, kemudian berisa di hadapan Rasulullah dengan pedangnya, ya Muhammad, dengan pedang ini siapa yang bisa menyelamatkan engkau saat ini? Sudah mau ditusuk. Kemudian Nabi dengan santai, Allah. Satu kata Allah membuat Surakoh gemeter dan terjatuh pedangnya. Tubuhnya menjadi tidak bertenaga, mencan matur takedut tatuju. Itu hanya dengan satu kalimat. Kenapa satu kalimat itu menjadi luar biasa? Karena bersambung. Siapa yang bisa menyelamatkan kau wahai Muhammad? Allah. Ini kemudian rahasia sambungan. Apa sih kemampuan dop-dop ini? Tidak ada.
Tapi ketika disambungkan ke PLN, jangan coba-coba 100 orang, 200 orang pegang kabel dari PLN semuanya akan mati. Bukan kabelnya yang punya kekuatan, tapi karena menghubungkan dengan setrum besar. Maka siapapun yang rohaninya bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui gurunya, maka kekuatan besar itu akan menjadi milik kita semua. Tidak ada yang bisa mengganggu dan menghancurkan kita. Oleh karenanya melalui forum ini para alumni, para santri tidak hanya rajin belajar yang diperlukan, menyambung rohani dengan guru. Karena guru bersambung kepada Rasulullah, yang pada akhirnya kita belajar sambung rohani langsung kepada Rasulullah. Itulah inti dari beragama, karena dengan seperti itu akan mendatangkan halawatal iman, manisnya iman. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita karena ini hijrah perlu kita sampaikan, nyampe di Kuba 14 hari membangun Masjid Kuba. Dari 14 hari kemudian baru pindah ke Madinah. Nyampe ke Madinah itu tanggal 22 Rabiul Awal. Jadi peringatan tahun baru Islam itu adalah memperingati tahun baru Islam, bukan memperingati hijrahnya, karena hijrah itu terjadi pada 1 Molot sampai 22 Molot dari Mekah sampai ke Madinah. Tapi peristiwa itu yang kemudian dijadikan momentum tahun hijrah yang dimulai dari 1 Muharram. Saya kira demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan tahun baru hijrah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang paling akhir saya sampaikan selamat dan rasa bangga saya kepada Pondok Pesantren Al Barokah yang tiap tahun selalu ada kreasi, yang tiap tahun selalu ada inovasi. Ini pertanda bahwa insya Allah Al Barokah ke depan akan semakin jaya. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.